Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Wahyudimed dengan saya sendiri Ahmad Wahyudi. Pada video kali ini kita akan belajar materi tentang koordinat kartesius pada subbab yang ketiga, yaitu posisi garis terhadap garis sumbu. Melanjutkan video sebelumnya. Langsung saja kita masuk ke materi subbab yang ketiga. Posisi garis terhadap garis sumbu. Ada tiga yang akan kita pelajari ya, ada 3 poin. Yang pertama, posisi garis sejajar. Yang kedua, posisi garis tegak lurus. Yang ketiga, posisi garis berpotongan. Kita mulai dari yang pertama, posisi garis sejajar. Jika ruas garis dan sumbu koordinat tidak saling berpotongan, ruas garis tersebut dikatakan sejajar. Jadi, jika ada garis pada bidang koordinat, ketika garis tersebut ya dengan sumbu koordinat tidak saling berpotongan, maka ruas garis tersebut dikatakan sejajar. Dua garis yang sejajar tidak akan saling berpotongan antara ruas garis dan sumbu koordinat. Terdapat kesamaan, yaitu keduanya memiliki kemiringan yang sama. Jadi pertama, kalau kita ingin mengetahui bahwa posisi sebuah garis tersebut pada bidang koordinat itu sejajar, yang pertama tidak berpotongan dengan garis sumbu, ya, tidak berpotongan dengan sumbu koordinat. Sumbu koordinat itu apa? Ya, x dan sumbu x dan sumbu y. Jika garis tersebut tidak memotong sumbu x dan sumbu y, yang pertama. Yang kedua, garis tersebut akan memiliki kemiringan yang sama ya dengan sumbu koordinat, kemiringan yang sama dengan sumbu x atau kemiringan yang sama dengan sumbu y, maka garis tersebut dikatakan sejajar. Nah, persilahkan perhatikan gambar berikut ini ya. Berdasarkan gambar di atas diketahui sebagai berikut: garis K dan garis M sejajar dengan sumbu x. Perhatikan ini. Garis K, ini garis K ya. Ini garis K. Ini garisnya. Ini garisnya ini. Ini dikatakan sejajar dengan sumbu x dan garis M. Nah, ini garis M ya. Ini garis M. Miringnya sama dengan sumbu x yang pertama, dan dia tidak akan pernah berpotongan dengan sumbu x. Nah, disebut dengan ya, maka dikatakan garis K dan garis M ini berpotongan karena sesuai dengan definisi posisi garis sejajar. Berikutnya, garis L dan garis N sejajar dengan sumbu Y. Kita lihat garis N, ini garis N, dan garis L, ini garis L, sejajar dengan sumbu Y. Nah, kembali ke definisinya lagi, posisi garis sejajar tadi. Garis L dan garis N, dia tidak pernah berpotongan dengan sumbu Y. Diperpanjang kemanapun panjangnya ya, ke atas sampai tak terhingga, maka dia tidak akan bertemu dengan sumbu Y. Kemudian kemiringan antara garis L dan garis N ini sama dengan sumbu Y, maka dikatakan garis L dan garis N ini sejajar dengan sumbu Y. Contoh soal. Perhatikan bidang koordinat berikut. Tentukan garis yang sejajar dengan sumbu x. Tentukan garis yang sejajar sumbu x. Maka garis yang sejajar dengan sumbu x adalah jawabannya adalah garis C dan garis D. Ini garis C dan garis D. Kenapa garis C sama D yang sejajar dengan sumbu x? Karena dia tidak pernah berpotongan dengan sumbu x dan kemiringannya sama. Kemudian tentukan garis yang sejajar dengan sumbu Y. Jawabannya adalah garis A. Ini garis A. Sejajar dengan sumbu Y. Ya, sejajar. Karena dia searah. Miringnya sama dan tidak pernah berpotongan atau bertemu dengan sumbu Y. Maka dia dikatakan sejajar dengan sumbu Y. Oke, next.
Latihan soal ini silahkan bisa dicoba sendiri ya. Kita langsung masuk ke poin yang kedua, yaitu posisi garis tegak lurus. Definisinya adalah jika ruas garis dan sumbu koordinat saling berpotongan membentuk sudut 90 derajat, ruas garis tersebut dikatakan tegak lurus. Jadi, jika ada sebuah ruas garis ya dan sumbu koordinat itu berpotongan, ya, pertama berpotongan dulu ya. Definisinya berpotongan. Setelah berpotongan, dia membentuk sudut 90 derajat. Maka ruas garis tersebut posisinya adalah tegak lurus terhadap sumbu koordinat, entah sumbu X atau sumbu Y. Berdasarkan gambar dapat diketahui sebagai berikut. Nah, perhatikan gambar ini. Garis K dan garis L tegak lurus dengan sumbu X. Nah, garis K, ini garis K, dan garis L, ini garis L, tegak lurus dengan sumbu X. Kenapa? Pertama, dia berpotongan sesuai definisinya tadi ya. Setelah berpotongan, nah, ini membentuk sudut 90 derajat ya. Ini membentuk sudut 90 derajat. Ruas garis K sama L ini ya, setelah berpotongan dia membentuk sudut 90 derajat. Nah, kalau bisa dihitung pakai busur derajat ya, maka ruas garis tersebut dikatakan tegak lurus karena memenuhi definisi posisi garis tegak lurus. Kemudian berikutnya garis M dan garis N. Garis M, ini garis M dan garis N. Posisi garis M dan garis M tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, kita kembali ke definisinya lagi. Pertama, dia berpotongan dengan sumbu Y. Kita cek dulu ya, berpotongan ya. Ini berpotongan di sini. Berikutnya membentuk sudut 90 derajat. Sudutnya 90 derajat ini ya. Nah, maka garis M dan garis N dikatakan tegak lurus atau posisinya adalah tegak lurus dengan sumbu Y. Itu penjelasan tentang posisi garis tegak lurus. Nah, kita coba masuk ke contoh soal ya. Contoh soal, perhatikan bidang koordinat berikut. Tentukan garis yang tegak lurus dengan sumbu X. Jawabannya adalah garis yang tegak lurus dengan sumbu X adalah garis L. Ini garis L ya. Betul ya. Dia tegak lurus, pertama berpotongan di sini, kemudian membentuk sudut 90 derajat ya. Tentukan garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Yang tegak lurus dengan sumbu Y adalah jawabannya adalah garis M. Nah, ini garis M. Ini garis M tegak lurus dengan sumbu Y. Pertama, dia berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat. Nah, ini adalah latihan soal, bisa dicoba sendiri. Kemudian langsung kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu posisi garis berpotongan. Perhatikan bidang koordinat berikut. Garis K tidak sejajar dengan sumbu X. Ya, perhatikan ini ya. Ada garis K tidak berpotongan dengan sumbu X. Ini garis K. Ini garisnya. Tidak berpotongan dengan sumbu X maupun sumbu Y. Garis K tidak sejajar. Garis K tidak sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y. Pertama, dia tidak sejajar. Garis K tidak tegak lurus dengan sumbu X maupun sumbu Y. Dia juga tidak tegak lurus. Dengan demikian, garis K memotong sumbu X dan sumbu Y. Garis L tidak sejajar dan juga tidak tegak lurus terhadap sumbu X. Kemudian garis L, dia juga tidak sejajar, dia juga tidak tegak lurus dengan sumbu X maupun sumbu Y. Dengan demikian, garis L memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, kesimpulannya bahwa garis dikatakan berpotongan apabila dia tidak tegak lurus dan tidak sejajar
dengan sumbu koordinat. Maka ruas garis tersebut dikatakan dia berpotongan. Jadi kuncinya kalau dia tidak sejajar dan juga dia tidak tegak lurus, maka garis tersebut dikatakan berpotongan. Jadi kalau berpotongan membentuk sudut 90 derajat namanya tegak lurus. Ya. Kalau tidak berpotongan, kemudian kemiringannya sama, dia dikatakan sejajar. Nah, kalau berpotongan seperti apa? Kalau berpotongan, pertama dilihat dulu apakah dia sejajar. Yang kedua, apakah dia tegak lurus. Ketika dia tidak sejajar, kemudian tidak berpotongan, maka ruas garis tersebut disimpulkan berpotongan. Contoh soal. Perhatikan bidang koordinat berikut. Tentukan garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Memotong sumbu X dan sumbu Y. Jawabannya adalah garis E tidak sejajar dan juga tidak tegak lurus terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Pertama garis E ya, yang berpotongan atau yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua adalah garis F. Ini garis F. Yang pertama tadi garis E, ini garisnya. Yang kedua garis F, ini garisnya ya. Garis F tidak sejajar dan juga tidak tegak lurus ya. Ini garis F, ini garisnya, ini F. Ini garisnya ya. Tidak sejajar dan juga tidak tegak lurus terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Jadi garis E dan garis F ya, ruas garis F dia memotong sumbu X dan sumbu Y. Oke, demikian penjelasan tentang posisi garis terhadap sumbu koordinat ya. Ada 3. Yang pertama adalah sejajar, yang kedua tegak lurus, yang ketiga adalah berpotongan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Jangan lupa like and subscribe ya untuk mendapatkan notifikasi video-video berikutnya dari Wahyudi Math. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.